Ya, selamat pagi untuk kelas 7 ya. Tentunya di pelajaran kita di kelas 7 ini pada bab kedua di sana kita lihat menyangkut tentang cerita fantasi. Yang kita bahas di subbagian ini adalah menyangkut tentang ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi itu bisa digolongkan di sana atas 6. Yang pertama di sana dikatakan penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Sebagai contoh, kita lihat di sana sudut pandangnya misalnya kata aku, mereka, dia, atau bisa juga dikaitkan dengan nama orang. Jadi kalau misalnya kita sebagai ikut terlibat di dalamnya, maka tentunya sudut pandangnya adalah penceritaannya adalah kata aku. Atau mungkin misalnya dikatakan mereka, ya berarti orang lain seperti itu ya. Ya, baru yang kedua adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. Di mana penceritaan panca indera dalam deskripsi latar itu ada tiga. Tentunya ada dikatakan latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga latar suasana. Di bagian penjelasan di sana menyangkut tentang latar itu. Sebagai contoh kita lihat misalnya latar tempat. Di mana latar tempat bisa kita lihat pada contoh tiga rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Jadi kalau kita lihat di sana tempatnya itu yang pasti tiga rumah. Ya, baru ada juga di bawahnya laboratorium berantakan. Maka yang bisa kita katakan di sana latar tempatnya adalah laboratoriumnya. Ya, baru yang kedua adalah menyangkut tentang latar suasana. Di mana latar suasana itu tentunya menyangkut tentang rasa bahagia, sedih, gembira, ya sebagai contoh kita lihat di sana setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Jadi kalau kita lihat di sana itu menyangkut tentang latar suasananya bisa dikatakan sedih ya. Baru di bawah kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Jadi kalau kita lihat juga itu adalah latar suasana ya pasti sunyi dan juga bisa dikatakan menyangkut tentang kesedihan ya. Baru yang ketiga adalah latar waktu. Di mana latar waktu itu tentu kita lihat di sana di tengah malam. Jadi pastinya pada tengah malam di situ ya. Atau bisa juga menyambut malam yang semakin larut. Jadi bisa kita lihat suasananya latar waktunya di sana tentu menggunakan pada malam hari atau bisa dikatakan pada tengah malam. Ya, baru yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan makna hias dan makna khusus. Jadi inilah tentang ciri kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi itu. Sebagai contoh kita lihat alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus sekeliling. Maka kita lihat di sana yang menjadi kiasannya ya tentu menjulang, hidungnya yang menjulang. Kalau dikatakan hidungnya menjulang, maka kemungkinan di sana hidungnya panjang sekali ya. Jadi ibarat gunung menjulang berarti tinggi. Jadi kalau ini juga hidungnya menjulang berarti pastinya eh, hidungnya itu panjang. Jadi itulah merupakan bagian dari makna kiasnya. Baru yang selanjutnya ciri kebahasaan yang keempat adalah kata sambung dan penanda urutan waktu. Di mana kata sambung dan penanda urutan waktu itu adalah menyangkut tentang penggunaan kata sambung yang menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar baik latar suasana maupun waktu dan tempat. Sebagai contoh bisa kita lihat di sana, setelah buku terbuka aku terseret pada masa lampau. Jadi bisa kita garis bawahi di sana sebagai urutan waktunya lah setelah ya. Baru 2 tahun kemudian. Nah, itu yang kita garis bawahi 2 tahun kemudian. Baru yang ketiga akhirnya Fartada menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Jadi urutan waktunya tentunya akhirnya ya. Ya, selanjutnya yang kelima dari ciri kebahasaan dari cerita fantasi itulah penggunaan kata atau ungkapan berketerkejutan. Nah, sebagai contoh kalau kita lihat di sana, apa tujuan dari keterkejutan itu? Tentunya menggerakkan cerita, ya, atau bisa dikatakan memulai masalah. Sebagai contoh, tiba-tiba seorang alien. Jadi kata tiba-tiba itu menandakan suatu hal yang keterkejutan pastinya ya. Baru tanpa diduga, buku terjatuh dari halaman terbuka. Jadi tanpa diduga. Baru di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Jadi ini juga menyangkut tentang bisa dikatakan menyangkut tentang kata ungkapan, bisa dikatakan berhubung menggerakkan cerita itu tadi ya. Ya, baru yang keenam adalah penggunaan dialog atau bisa dikatakan kalimat langsung dalam cerita.
Sebagai contoh, misalnya kita lihat di sana, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Ya, jadi kalau yang mana di sana yang merupakan bagian dialognya, yang mana teksnya itu ada bertanda kutip dua. Coba kamu lihat di sana, raksasa itu mengejar kita. Jadi di situ kan ada dibuat di sana tanda kutip duanya. Jadi itu penanda bahwa dalam cerita fantasi itu ada dialognya. Iya. Jadi itulah yang harus dikuasai pada pemahaman tentang kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Semoga kalian paham dan kalian bisa nanti terapkan untuk membuat suatu teks cerita fantasi. Terima kasih.